Suara saya cukup jelas ya? Ya, baik. Baik, ya. Kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan kami juga mengucap syukur apabila kami masih boleh bertemu pada malam ini walaupun melalui online, Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapak. Berbicaralah Tuhan, lemburkan hati kami, biar kami bisa mendengar firman-Mu dengan jelas, karena kami percaya firman yang keluar dari Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia. Lemburkan hati kami Bapa, bukalah telinga kami, biarlah kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman pada malam ini. Ya, mungkin saya tidak terlalu lama bahkan firman malam ini. Ya, kita akan mulai saja. Tema yang akan saya bawakan malam ini adalah penyembah yang benar. Ya, beberapa waktu yang lalu sebenarnya bukan ini yang mau saya bawakan, tetapi kata-kata ini terus menggiring saya. Coba kamu sampaikan yang mengenai penyembah yang benar. Jadi berkali-kali saya berusaha untuk menghindar, tetapi suara itu terus datang terus. Akhirnya mau tidak mau saya harus taat, gitu ya. Baik, kita malam ini sederhana saja, kita akan membaca firman Tuhan diambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Ya, saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau di bahasa Inggrisnya, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. Bapak Ibu Saudara, ayat ini ayat yang sangat populer. Tetapi justru karena ayat ini terlalu populer, sehingga kadang-kadang kita hanya membacanya sepintas lalu saja. Ya, mungkin kita sudah berkali-kali dengar ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita mau lihat, Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya merupakan suatu ayat yang hubungannya itu sebab akibat. Ya. Sebab mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, akibatnya semuanya akan ditambahkan. Ya, jadi tidak mungkin tiba-tiba kita akan mendapatkan semuanya, sisanya, kalau kita tidak mencari kerajaan Allah. Dan tidak mungkin juga dibalik. Semuanya ditambahkan kepadamu terlebih dahulu, setelah itu carilah. Nah, itu tidak mungkin. Ya, karena kita meyakini bahwa firman Allah itu ya dan amin. Nah, ayat ini ada dua bagian sebenarnya yang harus kita pahami. Yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah, dan yang kedua adalah kebenarannya. Ya, sebenarnya saya mau berbicara tentang kebenarannya, tetapi kita akan berbicara yang pertama dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nanti kebenarannya kalau ada kesempatan mungkin saya akan melanjutkan untuk yang kebenarannya. Tetapi malam ini kita akan mencari tahu dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat kata cari, nah, carilah. Cari itu adalah perintah. Carilah, makanlah, minumlah, pergilah. Carilah. Firman ini adalah khotbah Yesus ketika ada di bukit.
Dan Yesus memberikan perintah, carilah. Nah, kalau carilah berarti kita harus mencari. Ya, cari, kata carilah itu kata dasarnya adalah cari. Nah, kita untuk meresponinya, untuk mencari adalah dari kata perintah carilah tadi itu, yaitu kita mencari, kita menjadi aktif untuk mencari. Ya. Nah, mencari ini mencari apa? Apa sih sebenarnya mencari? Mencari itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah ada sesuatu milik kita yang berharga yang hilang, dan kita berusaha melakukan usaha untuk mendapatkannya kembali. Itu mencari. Atau yang kedua, kita nggak pernah memiliki, tetapi kita mengingini sesuatu yang berharga, dan kita berusaha untuk memperolehnya. Itu mencari. Ya, mencari, kalau kita mencari, kalau saudara mencari, maka saudara akan melihat. Kalau saudara melihat, saudara akan menemukan. Ya. Kalau kita mencari kerajaan Allah, maka kita akan mencari, akan melihat kerajaan Allah. Kalau kita sudah melihat kerajaan Allah, maka kita akan menemukan kerajaan Allah. Ya. Saudara enggak mungkin akan menemukan Tuhan kalau saudara tidak pernah melihatnya. Dan saudara tidak mungkin akan melihatnya kalau saudara tidak pernah mencarinya. Jadi, mencari akan melihat, dan melihat akan menemukan. Ya, mencari, melihat, dan menemukan. Ya. Oke. Kita coba baca dulu di 2 Tawarik pasal ke-19 ayat 1 dan 2, dan kita lanjut dengan ayat 12 sampai dengan 15 ya. Kita baca pelan-pelan saja. Ya. Ayat yang pertama saya bacakan. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Saudara, kisah ini berbicara mengenai Raja Asa yang ketika baru naik tahta sebagai Raja Israel. Dan Asa ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan nabinya ketika itu adalah Nabi Asaria. Dan dia berkata kepada Raja Asa, ya, karena waktu itu kan dibagi dua ya, Israel itu ada di utara, dan kalau yang di selatan itu mereka menyebut sebagai bangsa Yehuda. Oke. Ya, Nabi Asaria berkata, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Ya. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Kita baca ulang lagi ya. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Nah, ini kata kunci. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Jadi ketika Raja Asa ini beserta dengan Tuhan, maka ketika dia mencari Tuhan, maka Tuhan akan menemuinya. Gitu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jadi ketika Raja Asa ini meninggalkan Tuhan, otomatis dia akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Ini berlaku sampai sekarang. Jadi kisah ini berlanjut sampai dengan kita, masa kita sekarang ini. Ya, jika kita beserta Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Kalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan mau berkenan untuk menemui kita. Ya, mencari Tuhan itu sama dengan mencari kerajaan Allah. Ya. Nah, kerajaan itu
identik dengan raja. Kalau kita lihat kata-kata kerajaan, di tengah-tengahnya itu ada tulisan raja. Jadi, raja itu ada di tengah-tengah sebuah kerajaan. Ya, tidak mungkin ada kerajaan kalau tidak ada rajanya. Tidak mungkin. Itu akan jadi kosong, jadi tanah kosong, ya tidak bertuan, tidak punya pemimpin, bisa tidak teratur kalau tidak ada raja. Kerajaan berbicara mengenai otoritas maupun kuasa. Ya. Otoritas kuasa. Jadi seorang raja itu dia akan berkuasa terhadap suatu daerah, suatu kerajaannya. Itu termasuk segalanya. Jadi yang ada di kerajaan itu sumber dayanya, manusianya, airnya, pohonnya, mineralnya, emasnya, ternaknya, semuanya. Raja itu akan berkuasa dalam kerajaan itu. Sama juga. Jadi seorang raja ya itu berkuasa tadi ya. Nah, Allah demikian juga dengan Allah. Allah itu berkuasa terhadap kerajaan Allah. Ya. Berbicara mengenai kerajaan Allah berarti berbicara mengenai kuasa Allah. Kebanyakan kita berfokus kepada keuntungan dari sebuah kerajaan. Jadi kita berfokus kalau kita mencari Tuhan itu kita berharap sesuatu dari Tuhan. Kita berharap kuasanya, kita berharap berkatnya, kita berharap kuasanya, kita berharap kesembuhannya, pemeliharaannya. Dan saudara, itu bukan hal yang salah. Ya, sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa ketika kita mencari berkat, kita mencari kuasa, kita mencari kesembuhan, itu bukan hal yang salah. Itu sah-sah saja. Kalau saudara menginginkan suatu kepunyaan Bapa di surga, Bapa memiliki semuanya itu. Jadi kesembuhan, berkat, perlindungan, itu Bapa di surga memiliki semuanya itu. Jadi bukan sesuatu yang salah. Tetapi mungkin kita mengejarnya dengan cara yang keliru, cara yang kurang tepat. Ya. Harusnya yang benar adalah kita mengejar si pemberi berkat itu. Kalau kita cuma mengejar berkatnya, itu sifatnya hanya sementara saja. Begitu kita mencari Tuhan, kita meminta berkat, kemudian kita mendapatkannya, kita menerima berkat itu, kemudian kita pakai, lalu hilang, habis ya. Kemudian kita datang lagi, kita mencari lagi. Tetapi kalau kita mengejar si pemberi berkat, yaitu Allah itu sendiri, maka akan ada penyediaan berkat yang tidak pernah berhenti. Jadi ketika kita mencari Allah, maka berkat-berkat itu akan terus mengalir. Baik berkat itu tidak hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani, penyertaan Tuhan, kemudian pemeliharaan Tuhan, keselamatan, itu akan kita terima terus-menerus dengan catatan jika kita mencari rajanya, kita mencari Allah. Allah itu kekal dan tidak tergoncangkan. Demikian juga dengan kerajaan Allah itu kekal dan tidak tergoncangkan. Ya. Kita baca di Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Jadi ketika kita sudah menerima kerajaan Allah, kita harus mengucap syukur dan beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya. Nah, ini beribadah.
dari semua hal yang paling penting dalam ibadah itu adalah hadirat Tuhan. Kalau hadirat Tuhan tidak ada, coba saudara bayangkan, saudara hadir di sebuah ibadah, kemudian hadirat Tuhan itu tidak ada. Maka ibadah saudara kayak nggak ada artinya. Kosong. Karena tidak ada hadirat Tuhan. Jika saudara beribadah di sebuah gereja, jika tidak ada hadirat Tuhan, maka gereja itu tidak ada artinya. Gereja itu sama seperti gedung serbaguna untuk kumpul-kumpul, kita mungkin penyanyi, setelah itu selesai, kita pulang. Kita tidak dapat sesuatu yang berharga. Hadirat Tuhan tidak ada. Apa sebenarnya yang membedakan gedung gereja dengan gedung serbaguna biasa? Hadirat Tuhan. Ya. Ketika saudara beribadah, kejarlah hadirat Tuhan. Itulah cara ibadah yang berkenan padanya. Kalau saudara tidak berusaha mengejar hadirat Tuhan, maka ibadah saudara akan sia-sia. Dan ketika saudara bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka saudara akan mulai bisa mendengar suara Tuhan. Itu bedanya. Jadi kalau saudara tidak masuk dalam hadirat Tuhan, maka ibadah saudara akan sia-sia. Nah, semua yang paling penting dalam ibadah adalah hadirat Tuhan. Kita lihat di Tawarikh, 2 Tawarikh pasal 15, yang tadi kita baca di pasal 1 dan 2. Sekarang kita lanjut ya dari ayat 12 sampai 15 ya. Kita baca pelan-pelan saja. Ayat yang ke-12. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Ya, perjanjian untuk mencari Tuhan. Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Jadi ketika tadi Raja Asa mendapat nubuat, mendapat perintah Tuhan, bahwa Tuhan mau berkenan dengan bangsa Yehuda dan Benyamin, maka mereka bersepakat untuk membuat perjanjian untuk mencari Tuhan. Mencari kerajaan Allah. Dengan segenap hati dan jiwa. Ya, bukan cuma sekedar, tetapi dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Nah, kenapa ayat ini muncul? Karena zaman kerajaan sebelum Raja Asa itu bangsa Israel, bangsa Yehuda itu sudah karu-karuan. Jadi mereka berontak kepada Allah sehingga mereka tidak mendapatkan suatu kesejahteraan. Makanya ketika Raja Asa ini kembali kepada Allah Israel, maka muncullah ayat ini. Jadi harus menyembah, kalau enggak dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring. Suara yang nyaring berarti pujian. Dengan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Jadi ada musiknya ini ya, musik zaman dulu ini. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Ketika bangsa Yehuda dengan segenap hati dan kehendak yang bulat mencari Tuhan, maka Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Amin. Nah, ketika kita lihat ya, pasal ayat yang ke-14.
bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring. Ketika saudara memberikan nyanyian pujian, berarti saudara memberikan suatu persembahan kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa yang saudara persembahkan? Pujian, persembahan. Saudara menyanyi, saudara menyampaikan suatu pujian, berarti saudara mempersembahkan sesuatu. Ketika zaman dahulu, zaman perjanjian lama, persembahan itu berupa korban bakaran, sembelihan, hewan yang disembelih, kemudian darahnya ditumpahkan di mezbah Allah, di bait suci. Tetapi sekarang, korban itu adalah persembahan kita ini. Salah satunya adalah pujian kita. Sekarang, apa? Apa saja yang kita persembahkan kepada Tuhan? Kita mempersembahkan suara. Jadi ketika kita menyanyikan suatu pujian itu, kita harus bersuara. Jangan hanya bersuara sekedarnya, yang cuman ya mungkin bergumam atau suaranya pelan. No, kita memberikan suatu persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berikan suaramu, berikan yang terbaik. Berikan hatimu. Ketika engkau bernyanyi, melakukan pujian, tetapi engkau tidak memberikan hatimu, jadi kosong, hampa. Berikan pikiranmu. Ketika pikiran saudara ada di tempat lain, saudara WL-nya sedang bernyanyi, terus tiba-tiba saudara ingat, waduh, habis ini janjian ini, terus lihat jam, pikirannya sudah kacau sudah. Nah itu bahkan persembahan kita tidak akan baik. Berikan jiwamu. Jadi setelah suara, hati, dan pikiranmu, sekarang jiwamu berikan. Itu adalah persembahan yang terbaik. Berikan tenagamu. Berikan emosimu. Berikan perasaanmu. Kalau saudara hanya menyanyikan sebuah pujian cuman sekedarnya, ya cuman ala kadarnya, lihat kiri kanan, kalau yang kiri kanan tepuk tangan ya kita ikut tepuk tangan. Kalau kiri kanan kita lihat mereka tutup mata, terus kita berpikir ngapain ya mereka tutup mata ya? Nah, kita tidak konsen. Pikiran kita akan terganggu. Jadi kalau kita mau memberikan persembahan yang baik, sudah jangan toleh kiri kanan. Kalau perlu tutup mata saja. Karena seringkali saya juga melakukan hal yang sama, tutup mata. Jadi ketika saya mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan saya tidak mau diganggu, saya akan tutup mata. Karena ketika kalau kita membuka mata, kita lihat, di depan itu, wah itu pemain musiknya, waduh bagus sekali itu. Terus kita ada lampunya, kemudian ada liriknya, kemudian wah wis macam-macam wis. Pikiran akan kacau. Nah, salah satu yang paling sederhana adalah ya sudah, kita pejamkan mata kita. Kita berikan suara kita yang terbaik. Kita berikan hati kita yang terbaik. Kita berikan pikiran kita, jiwa kita, tenaga kita, emosi kita, perasaan kita. Kita berikan kepada Tuhan. Itu adalah persembahan kita yang paling baik. Kalau kita memberikan semuanya itu, baru ibadah kita penuh arti. Suaramu, hatimu, pikiranmu, jiwamu, tenagamu, emosimu, perasaanmu, kau berikan sepenuhnya, barulah engkau menjadi penyembah yang benar. Dan ketika engkau menjadi penyembah yang benar, engkau akan masuk dalam hadirat Allah. Mazmur pasal 29 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Kalau saudara hanya bergumam saat pujian, toleh kiri kanan, lalu saudara berharap bahwa saudara sudah memberikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. No, itu bukan kemuliaan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Berikan yang terbaik. Ini penting. Di dalam ibadah kita, ini yang terpenting. Saudara, kalau ini tidak penting, maka kita akan kita akan terus di dalam lingkaran ibadah terus yang berulang-ulang seperti ini aja. Tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada kemuliaan Tuhan, tidak ada pernyataan Tuhan, karena tidak ada penyembah yang benar. Saudara, kalau mau beribadah, kalau mau mendapat kemuliaan Tuhan, kalau mau mendapat pernyataan Tuhan, saudara harus jadi penyembah yang benar. Selama kalau kita sekedarnya, kita tidak akan pernah mendapat pernyataan Tuhan. Saudara, kita ini bukan menyembah patung yang tidak ada jawabannya. Kita juga tidak menyembah sesuatu yang mati. Tetapi kita ini menyembah Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang naik ke surga. Dia kirimkan Roh Kudus, sesuatu yang hidup. Amin. Kita ini menyembah Tuhan yang hidup. Kalau kita tidak memberikan yang terbaik, berarti saudara tidak memberikan kemuliaan pada Tuhan. Beri yang terbaik. Berikan perasaanmu, berikan emosimu, berikan hatimu padanya. Sekarang, sudahkah engkau menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan? Saudara sendiri yang tahu jawabannya. Kita renungkan, apakah kita masing-masing sudah menjadi penyembah yang benar? Saudara, ketika saya berbicara seperti ini, saya tidak sedang menghakimi saudara. Firman ini juga berlaku buat saya sendiri. Firman Allah itu pedang bermata dua. Jadi, termasuk yang mengucapkan ini, saya ini juga kena, saudara. Ya, jadi saya tidak bermaksud untuk menyerang saudara. Karena saya juga mendapat hal yang sama. Mazmur 105 ayat 1-7. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Mazmur ini dinyatakan oleh Daud kepada bangsa Israel. Bahwa pesan Daud, Raja Daud, kepada seluruh bangsa Israel, bahwa mereka harus selalu bersyukur, dan selalu berseru, dan selalu memperkenalkan perbuatan-perbuatan Allah Israel. Mereka diminta untuk bernyanyi, untuk bermazmur, dan untuk mempercakapkan segala perbuatan yang ajaib. Ya, bermegah dan bersuka hati. Dengan begitu mereka layak untuk mencari Tuhan. Mereka layak untuk mencari wajah Allah. Dan selalu mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib, ya, untuk orang-orang pilihannya. Karena apa? Karena Tuhan Allah Israel adalah Allah kita. Oke. Nah, saya mau hampir selesai. Ketika kita mencari Tuhan, kita harus menjadi penyembah yang benar.
Karena ketika kita mencari Tuhan dan kita menjadi penyembah yang benar, maka kita bisa mendapat hadirat Tuhan. Dan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi setelah kita masuk ke dalam kerajaan Allah? Kita akan mendapat kuasa Allah. Jadi, hanya dengan menjadi penyembah yang benar, kita bisa memperoleh kuasa Allah. Ya. Jika kita ini bergantung sepenuhnya pada kekuatan Allah, maka kita harus memuji Dia. Pujilah Dia. Dia perkasa, Dia hebat, Dia tak tertandingi. Ketika saudara mengungkapkan itu, ungkapkanlah dengan sungguh-sungguh. Nyatakanlah itu dalam pujian-pujian yang saudara nyanyikan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Ingat saudara, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita ingin mendapat peridhoan Tuhan, kita ingin dapat berkat Tuhan, kita ingin dapat kesembuhan Tuhan, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Hanya dengan menjadi penyembah-penyembah yang benar, ketika engkau mencari Allah, engkau akan mendapatkan Allah. Hadiratnya, perkenanannya, wajahnya, pertolongannya, kuasanya, dan kerajaannya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, hamba-Mu ini sudah selesai berbicara. Kiranya Kau berkati Bapa, mereka-mereka yang sudah mendengarkan firman ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi teguran buat kami, biarlah menjadi rema buat kami, karena kami mau berubah, kami mau menjadi penyembah-penyembah yang benar. Bimbing kami Tuhan, ubahkan kami. Biarlah kami menjadi penyembah yang benar, biarlah kami bisa belajar menjadi penyembah yang benar. Dan ketika kami menjadi penyembah yang benar, kami bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kami bisa masuk ke dalam hadirat-Mu, kami bisa bertemu muka dengan Engkau. Dan ketika kami bertemu muka dengan Engkau, kami akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan-Mu, dan kami akan mendapatkan kuasa-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah tuntun kami Bapa, tuntun kami Tuhan. Biar kami bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Biarlah ibadah kami tidak sia-sia, biarlah ibadah kami penuh arti. Terima kasih Bapa.